Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwanti Nur Arifin, mahasiswa PPKN Angkatan 2021. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum bisnis. Untuk memenuhi tugas hukum bisnis oleh Bapak Pengampu Mata Kuliah Bapak Herman SH MHum. Oke, baik. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian hukum bisnis. Jadi hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut bisa berupa jasa dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi pada prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dan kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran atau hukum di area bisnis dapat dikenakan sanksi berat. Kemudian ada pula pengertian hukum bisnis dari salah satu ahli, yaitu menurut Abdul Salimah, hukum bisnis atau business law based research merupakan keseluruhan dari peraturan hukum yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak kewajiban muncul dari hukum bisnis tersebut. Kemudian ada pula sumber hukum bisnis, yaitu asas kontrak, di mana asas kontrak ini adalah apa yang dilakukan oleh pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak. Kemudian yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak, atau menurut para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati. Kemudian menurut undang-undang sumber hukum bisnis itu ada beberapa, ada 4. Itu yang pertama Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata. Kemudian yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kemudian yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu KUHD. Kemudian ketentuan lainnya dari hukum perdata, pidana dan non-pidana, seperti undang-undang perusahaan yang diatur oleh undang-undang perusahaan atau undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, yaitu undang-undang penanaman modal. Kemudian tujuan hukum bisnis. Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, memastikan berfungsi mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Kemudian yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha termasuk jenis usaha kecil maupun menengah (UMKM). Kemudian yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, yaitu memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Kemudian ruang lingkup hukum bisnis. Ada beberapa ruang lingkup hukum bisnis yang perlu kalian ketahui, itu ada 13. Yang pertama adalah kontrak dagang, yang kedua adalah aspek hukum badan usaha, yang ketiga adalah hubungan kerja, hak kewajiban intelektual industri, kemudian yang kelima pelanggaran monopoli dan persaingan tidak sehat, kemudian yang keenam perlanggaran konsumen, ada pajak, pertanggungan, penyelesaian sengketa niaga, kebangkrutan, undang-undang lalu lintas, dan hukum perbankan dan sekuritas. Kemudian terakhir adalah hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Kemudian pentingnya hukum bisnis. Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Jadi hukum bisnis ini menjaga keamanan dan ketertiban para pembisnis untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada beberapa poin menunjukkan beberapa pengusaha sangat penting. Mengapa hukum perusahaan sangat penting, yaitu masalah kompensasi, ada perlindungan hak pemegang saham, dan ada pendirian perusahaan. Jadi hukum bisnis ini sangat penting bagi kegiatan bisnis yang ada di Indonesia sekarang ini. Kemudian seringkali kita juga mendengar tentang kekayaan alam, kekayaan negara yang dipisahkan
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kekayaan negara yang dipisahkan. Kita mungkin sering dengar ya, kekayaan negara yang dipisahkan, yang potensinya sangat besar, yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Tetapi, tahu kalian apa sih yang dimaksud tentang kekayaan negara dan terdiri dari apa saja sih? Jadi, sebenarnya kekayaan negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Itu yang pertama, kekayaan yang dimiliki pemerintah, kemudian yang kedua itu kekayaan yang dikuasai negara. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang kekayaan yang dimiliki pemerintah atau domain privat. Jadi artinya semua barang yang dibeli atas beban APBN dan APBD atau perolehan lainnya yang sah. Kekayaan negara yang dimiliki pemerintah, khususnya pemerintah pusat, terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kemudian kekayaan negara yang dipisahkan atau KND adalah pengelolaan kekayaan negara dalam bentuk investasi. Pemerintah melaksanakan pengelolaan kekayaan negara berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kemudian kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Jadi kekayaan negara yang tidak dipisahkan itu artinya kekayaan negara yang tidak dipisahkan, dikenal dengan aset negara, dan dalam keuangan negara menggunakan terminologi yang berbeda-beda dari perspektif sistem penganggaran, sistem pengelolaan kekayaan negara, dan sistem akuntansi. Semua objek asetnya sama dengan sistem pengenangan mengklasifikasi bukan berdasarkan jenis aset. Kemudian sistem pengelolaan dalam konteks akuntansi dan pelaporan aset dikenal dengan berbagai jenis akun dan dapat diproses persediaan. Kemudian kekayaan yang kedua, kekayaan yang dikuasai oleh negara atau domain publik. Jadi kekayaan yang dikuasai negara atau domain publik atau kekayaan negara potensial saat ini dilaksanakan oleh beberapa instansi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selanjutnya adalah kekayaan negara berpotensial. Indonesia berupa sumber daya alam hayati secara menyeluruh. Jadi kekayaan alam yang dipisahkan dan tidak dipisahkan itu sudah ada aturannya masing-masing ya. Kemudian kita akan membahas tentang badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang cakap dan berwenang dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemudian badan usaha yang berbadan hukum itu seperti PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu bisa CV dan firma. Kemudian pemisahan kekayaan. Badan usaha yang menyandang status badan hukum harus memisahkan harta kekayaannya perusahaan dengan harta pribadi para pribadi pengusaha, sehingga jika terjadi pailit, harta yang akan disita hanya harta yang dimiliki perusahaan dan harta pribadi milik pendiri bebas dari sita. Kemudian prosedur pendiriannya, badan usaha berbadan hukum memerlukan pengesahan dari pemerintah terhadap anggaran dasar serta akta pendirinya. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak memiliki harta perusahaan. Sedangkan proses pendirian badan usaha yang tidak berbadan hukum sama-sama bisa diajukan secara online melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi tentang hukum bisnis, seputar hukum bisnis. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.